Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, kami mau bertanya tentang orang Islam mendatangi tempat ibadah agama lain. Bagaimanakah hukumnya? Saya pernah lihat di YouTube ada dua pendapat yang berbeda dari dua ustadz yang berbeda. Ada yang bilang makruh dan ada yang bilang haram. Sebenarnya bagaimana hukumnya mengunjungi tempat ibadah agama lain? Biar kita orang awam paham tentang hal ini. Syukron Buya. Banyak. Tadi orang masuk masjid pakai sepatu, sekarang walhasil kita mendengar katanya ada perbedaan antara ulama ini mengatakan haram, yang ini tidak. Gini loh ya, kita harus tahu hukum dulu ya. Hukum ulama yang mengatakan haram, dia melihat apa sih? Dia mengatakan boleh, melihat apa sih? Jangan-jangan yang dilihat beda, hukumnya beda, Anda samakan, Anda itu mengadu domba, namanya fitnah. Waktu yang mengatakan haram, dia ngelihat apa? Yang mengatakan tidak haram, melihat apa? Ini harus dijelaskan dulu. Maka kalau ada perbedaan, kalau ulama tahrir mahalun niza, apa sih yang diperdebatkan ini? Lah urusannya beda, yang dihukumi beda, hukumnya beda, kok mau disamakan? Berantem nanti. Baik, sekarang kita bicara tentang hukum masuk masjid dulu. Satu-satu. Agak panjang, karena kayaknya panjang ini ya. Hukum masuk masjid, hukum masuk gereja atau yang lainnya tempat ibadah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Masuk saja tanpa diambil-ambil dengan yang lainnya. Apakah masuk mau ambil? Masuk saja, masuk tok, pakai tok ya. Masuk, maka ulama mengatakan di dalam madhab Imam Malik dan Imam Hambali, jumhur kebanyakan Hambali, masuk tempat ibadah tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja. Maksudnya nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya, maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya boleh. Boleh masuk. Nah, kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syirbini menuliskan yang jelas, hukumnya haram jika di dalamnya ada sesembahan orang selain Islam, patung dan yang lainnya. Kalau mazhab Abu Hanifah langsung tutup poin, haram mutlak. Kenapa? Itu tempat biasa digunakan untuk menentang Allah. Nah di sini ini terlepas dari jika ada orang masuk karena sesuatu. Selesai. Anda pengen tiba-tiba masuk gereja, pengen apa sih di gereja kok ada suara-suara, apa sih itu? Itu adalah masuk saja. Ini yang dibahas. Tapi kalau ada orang masuk gereja punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Tadi apa, ada orang minta tolong jerit-jerit dalam gereja, Anda orang muslim masuk, tolong dia. Atau Anda dikejar orang membunuh Anda, tempat yang aman masuk itu, masuk gereja. Ayo. Darurat atau hajat. Hajat misalnya apa? Terik matahari Anda tidak kuat, berlindung di bawah gereja. Boleh, ada hajat di sini. Hujan deras Anda demam flu, nggak ada tempat berlindung, masuk gereja boleh loh. Ini jelas kan masalah ini. Jadi jangan dicampur aduk ini permasalahannya. Makanya saya tidak tahu dia masuk itu apa perasaannya. Nah, yang menjadi haram masuk gereja lah, ini haram. Yang menjadi haram masuk gereja adalah jika yang punya gereja tidak mengizinkannya. Berarti Anda merusak persatuan. Sudah dibilang jangan, Anda masuk. Loh, Anda ini apa sih? Merusak persatuan umat. Lihat, Islam itu indah menjaga. Yang kedua, Anda orang Islam masuk gereja ingin merendahkan dan menghinakan gereja, haram, tidak boleh. Anda menyakiti ahli dhimmah. Indah ya. Saya mulai dari sini. Atau Anda masuk ke tempat tersebut berbarengan dengan syiar dan ibadah mereka. Anda datang tok di tempat karena Anda membesarkan syiar mereka. Apalagi Anda memberikan, misalnya memberikan bunga-bunga atau apa, itu lebih lagi. Anda masuk bersama syiar mereka, apa perlumu? Nah ini, makanya yang mana yang dikatakan haram ini harus satu-satu ini.
Nah, kalau Anda masuk untuk membesarkan syiar mereka, berbarengan dengan ibadah mereka, maka ini menjadi haram. Selesai ya di sini. Jadi ada dibedakan. Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz yang mengatakan haram, pembahasannya apa. Yang mengatakan halal bahasanya apa? Jangan dicampur aduk. Dan telah harus dibedakan. Kemudian ada yang mencoba menjelaskan, mencaci ini mengatakan haram, ini mencaci. Rupanya mencampur aduk masalah. Misalnya apa? Membuat contoh misalnya, Nabi saja sholat di Mekah ada berhalanya. Berbeda. Tolong bedakan dengan hal lain lagi. Antara Ka'bah yang berberhala, satu. Yang kedua, bedakan antara Ka'bah yang ada berhalanya, satu. Yang kedua adalah gereja jadi masjid. Yang ketiga adalah gereja asli. Ini hukumnya beda-beda. Kalau waktu Nabi beribadah ke Ka'bah, kepada Allah, menghadap ke Ka'bah, ada berhalanya, Nabi belum punya kekuatan untuk menghancurkannya. Tapi setelah Fatu Makkah, diapain itu berhala? Dihancurkannya. Jadi jangan disamakan dengan, jangan Anda bawa keluar Ka'bah. Anda jangan buat fitnah ini. Jadi jangan suka mengadu-ngadu ini untuk beralasan ini mau ngapain. Jadi mau pasang gereja sih, pasang patung di sini. Ya boleh, satu. Kemudian jika itu gereja menjadi masjid, sudah jadi masjid. Sudah selesai. Kalaupun ada sesuatu yang masih ornamen-ornamen, itu tinggal di ornamennya apa sih? Kalau bentuk berhala ya harus hilangkan, orang muslim kok. Baik. Gini, ini berbeda hukumnya. Jadi jangan disamakan lalu seolah-olah orang yang masuk gereja disamakan dengan sholatnya Nabi di depan Ka'bah yang ada berhalanya. Anda ini mengadu namanya ini. Kasusnya beda. Coba sini, mana ada berhalanya di sini? Nggak ada. Kalau ada orang masang berhala di sini apa? Ya kurang ajar dia orang masjid itu pasang berhala. Baik. Yang ketiga adalah masalah gereja yang sesungguhnya. Yang dibahas gereja yang sesungguhnya. Kemudian ada lagi pembahasan, kadang-kadang mencoplok fikih itu ternyata untuk kepentingan hawa nafsu misalnya. Dikatakan memang dalam madhab Syafi'i sekarang, padahal madhab Syafi'i mengatakan haram kalau ada sesembahan mereka. Ternyata bab sholat disebutkan para ulama fikih Syafi'i, jika sholat di dalam gereja maka hukumnya makruh. Jadi kemakruhan sholat di gereja tidak dikatakan haram ini bukan berarti ini memperbolehkan masuk gereja secara mutlak, tidak, nggak ada hubungannya. Bahkan harus dibalik juga, yang mengatakan haram masuk gereja bukan berarti sholat nggak boleh setelah itu. Bahkan bisa saja sholatnya wajib kok. Kok bisa? Iya, masuk gereja yang haram caranya, nggak tahu apakah dia mau kurang ajar atau mau dia ikut acara mereka, kan masuknya jelas haram. Cuman tak taunya dia nggak sadar waktu asar mau habis, kalau keluar nggak sholat di situ dia, ayo jadi sholat di situ. Jadi mohon dibedakan ya, jangan sampai mencampur aduk. Jadi waktu ulama mengatakan makruh sholat di gereja itu bukan berarti pembolehan. Bab pembolehan babnya beda. Bukan berarti pembolehan masuk gereja. Bab masuk gereja dibahas tadi sudah jelas. Tolong ini agar jangan campur aduk. Coba kalau campur aduk mengadu domba musuh. Yang mengatakan boleh membuat contoh yang memang boleh, buat menghantam yang mengatakan haram lalu bodohkan. Yang mengatakan haram adalah dosa. Atau sebaliknya mengatakan haram, mengambil contoh yang memang haram, dibuat ngantem yang mengatakan boleh. Kau bodoh. Semua saling membodoh-membodohkan. Alangkah bodohnya kita kok mudah diadu domba hal-hal semacam ini. Kan ada ilmunya. Makanya saya tidak tahu yang mengatakan haram itu kasus apa yang dilihat. Tapi kalau kasus tadi ada orang yang masuk gereja untuk merendahkan gereja, atau masuk gereja untuk mengotori gereja, atau tanpa izin gereja, atau ikut bersama dengan acara-acara khusus ibadah mereka, jelas haram, maka ustadz itu ya benar. Nah yang mengatakan boleh barangkali hanya lihat ada suara apa sih itu, atau pengen lihat bangunannya kok bagus banget, saya pengen niru, pengen bangun rumah tapi ini bangunan kok arsiteknya bagus, nggak ada ciri khas Nasrani, saya pengen niru, ya masuk sah. Jadi yang mengatakan boleh itu Anda melihat apa sih? Jangan Anda campur aduk urusan berhala di depan Ka'bah, kemudian kisah Cordoba ganti masjid, ganti gereja jadi ini, kemudian Hagia Sophia dan sebagainya. Ini sudah kasus beda. Jangan Anda campur aduk membuat fitnah.
Makanya saya tidak tahu yang mengatakan haram siapa, apa yang dilihat, yang mengatakan halal apa yang dilihat. Cuman jelas hukumnya semacam ini. Lihat, kalau ada orang masuk gereja untuk merendahkan gereja, untuk ngotori gereja, ganggu gereja, maka Anda tidak boleh. Atau Anda menghadir gereja untuk ikut memberikan penghormatan kepada ibadah-ibadah mereka atau acara khusus mereka, haram. Tinggal saya tidak tahu ini apa yang dikatakan oleh Ustadz ini. Mohon yuk berdamai yuk dengan ilmu. Dengan ilmu berdamai, dan saya pun jika ada kesalahan, bukan jika, pasti banyak kesalahan saya, sampaikan dong. Dan mohon kepada siapapun yang berkomentar di bawah nanti, biasanya YouTube ini ada namanya setan viral ya, tolong jangan caci maki. Maka saya justru menghindari caci maki, sebab saya lihat banyak orang caci maki. Sesaat mencaci, membolehkan, mengharamkan ini, padahal kasusnya beda sekali. Ada kasusnya orang fitnah mencampur aduk, mencampur aduk, sehingga bab sholat dimasukkan bab masuk masjid, bab ini bab masalah waktu Nabi sholat di Mekah dimasukkan ke bab urusan masuk gereja, macam-macam dicampur aduk menjadikan fitnah. Anda jangan menjadi ahli fitnah, yuk jadi juru damainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setelah ini akan ada penyejuk ya. Hei kaum Nasrani, ternyata Islam itu indah. Menjaga gereja resmi Anda tanpa harus saya masuk ke gereja Anda. Anda pun tidak harus masuk ke masjid kami. Tanpa saya harus mengikuti kegiatan agama Anda, tanpa harus Anda mengikuti kegiatan agama saya. Biarkan, akan ini dah toleransi dijaga. Tidak boleh orang Islam masuk ke gereja lalu menghinakan gereja, buang kotoran di gereja. Nggak boleh. Ini mengganggu ahli zimmah, Nabi marah. Lihat, yang di luar Islam semoga faham makna ini. Karena sebelumnya kita harus hidup berdampingan yang indah. Toleransi seperti itu, tanpa harus Anda memaksa saya menghadiri acara-acara keagamaan Anda. Ataupun Anda menghadiri acara keagamaan saya, ketahuilah, ayo kita berdampingan yang indah. Kita satu bangsa, satu negara, ya. Ayo kita indah di dunia, ya. Ahli iman semuanya, tolong Anda yang lembut hati. Semuanya dengan hati yang penuh ketenangan, pikiran yang tenang. Jangan gampang ya mengikuti hawa nafsu. Kadang ini membela ini hawa nafsu. Kapan selesainya kalau kita dengan hawa nafsu? Dan saya semoga terjaga dari hawa nafsu, dan saya pun tidak terlepas dari hawa nafsu. Barangkali omongan saya pun dibarengi dengan hawa nafsu, semoga Allah mengampuni saya dan menjauhkan saya dari mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.